Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Unif Talk, lebih dekat, lebih tahu. Hari ini pemirsa, kita kedatangan tamu yang spesial dan cantik tentunya. Telah hadir Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sibersih Nurjati Cirebon, yaitu Ibu Dr. Randa Hajah Darotul Jannah MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan kami ya Ibu untuk memberikan edukasi tentang unit-unit yang ada di naungan UIN Sibersih Nurjati Cirebon, salah satunya PPB. Singkatan yang lebih familiar ya? Iya. Bu Hajah ya. Ya, Ibu dalam kesempatan ini bisakah kami diberitahu sebenarnya apa itu PPB atau Pusat Pengembangan Bahasa? Bismillahirrahmanirrahim. PPB itu adalah Pusat Pengembangan Bahasa yang ada di UIN Syekh Nurjati Cirebon, dan itu berdiri dari mulai tahun saya mulai belajar itu. Wah, tahun berapa itu punya ya? Itu tahun 1998. Wah, saya masih di tingkat apa itu ya? Dulu namanya itu bukan PPB, dulu namanya UPB. UPB. Jadi Usaha Pengembangan Bahasa. Usaha pengembangan. Dan waktu itu hanya ada pada satu fakultas, yaitu Fakultas Syariah. Ya, kemudian berkembang karena tahu hasil dari pusat dari UPB itu, maka kemudian dari Fakultas Tarbiyah ingin untuk mengikuti juga. Kemudian sampai semuanya, seluruh fakultas yang ada di itu Syariah, kemudian Fakultas Tarbiyah, dan waktu itu juga ada jurusan-jurusan baru yang tadinya tidak mau, akhirnya bergabung semua dengan Pusat Pengembangan Bahasa itu. Luar biasa perkembangannya, sekian puluh tahun nih ya Bu Nyai ya. Dan Ibu bisakah memberi informasi juga ada program-program apa saja sih yang ada di unit ini? Ya. Sebenarnya kita kalau ingin atau punya program itu banyak sekali. Banyak sekali saya. Namun ya begitulah, kita artinya dicari mana yang kita penting untuk saat ini. Ya, yang pertama adalah kita punya program bahwa Pusat Pengembangan Bahasa sesuai dengan instruksi dari rektor, yaitu membuat modul untuk semua fakultas. Dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi dan sekarang sudah mulai untuk belajar. Jadi semua fakultas itu bikin modul, dan modulnya dari Pusat Pengembangan Bahasa. Modul bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Iya. Nah, sekian lama berdiri Bu Nyai, bisakah juga kita mengetahui prestasi-prestasi apa saja nih yang sudah dimiliki oleh PPB? Semenjak berdirinya PPB ya atau UPB itu banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan ya. Yang pertama yaitu adalah anak atau mahasiswa ini bisa membaca bahasa Arab, terutama itu yang di lulusan dari jurusan-jurusan yang umum seperti misalnya ya dari jurusan IPS, IPA, atau juga sekolah-sekolah umum. Ya SMA, SMK itu yang tadinya sama sekali tidak tahu bahasa Arab. Ya, itu alhamdulillah sudah bisa membaca, sehingga itu juga membantu yang di jamiah ya. Di jamiah itu satu. Kemudian prestasi yang lain lagi, jika dari jurusan-jurusan atau fakultas menginginkan untuk
ada Lomba-lomba. misalnya lomba-lomba ya pidato atau apa itu bisa diambil dari pusat. Berarti PPB memberikan rekomendasi mahasiswa-mahasiswa yang mahir dalam bidang bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Wah, luar biasa. Baik, berikutnya Ibu, tentu dalam kepemimpinan Ibu saat ini ada beberapa tantangan-tantangan nih. Ada tentu suka dan dukanya. Bisa dijelaskan tentang hal itu, Bu Nyai? Yaitu tantangan yang paling besar yaitu karena UIN ini adalah salah satu perguruan tinggi Islam kan, ya. Kalau Islam yaitu identik dengan ya agama Islam juga, dan harus mengerti dengan bahasa Arab. Betul. Ya, dan ya ini sangat sangat luar biasa lah kita untuk bagaimana kira-kira mahasiswa ini bisa menguasai bahasa Arab. Betul. Iya, minimalnya bisa membaca Arab. Itu tantangan yang sedangkan kita ya kalau tidak didukung oleh yang lainnya atau jurusan-jurusan yang lain itu, maka ya kita artinya untuk PPB itu tidak bisa untuk bisa meningkatkan itu. Iya. Baik. Jadi artinya itu tantangan yang paling besar. Iya, betul. Karena membekali ya, dengan niatan membekali keterampilan berbahasa, sehingga diharapkan nanti kan ada lulusan-lulusan nih yang juga mungkin nanti di masyarakat bisa berkontribusi mengajarkan bahasa Arab dan lain sebagainya. Kadang-kadang mahasiswa itu kan ditanya, misalnya, kamu kuliahnya di mana? UIN. Ya. Terus oh berarti pinter bahasa Arab ya gitu. Iya betul. Gitu, karena ada stigma demikian, jadi PPB pun dan unsur-unsur lainnya bersemangat untuk membekali siswa tentang keterampilan berbahasa. Baik, Bu Nyai, seiring perkembangan waktu, program-program juga terus berkembang. Mungkin bisa dijelaskan juga, di PPB sekarang ada BIPA yang baru saja di-launching pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Nah, itu program tersebut apakah program dalam jangka pendek, jangka jauh, atau gebrakan Bu Nyai di sini dalam hal sebagai kepala? Itu adalah program yang utama. Yang utama karena ini yang dulunya IAIN menjadi UIN, maka itu tentunya kita kan harus UIN ini harus mengglobalkan, sehingga artinya dan saat ini juga sudah masuk mahasiswa asing yang kemungkinan atau ya sudah pastilah mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Kalau misalnya BIPA itu tidak diprogramkan dalam jangka pendek, maka itu nanti akan terkendala dengan pembelajaran ketika di kelas regulernya. Betul. Jadi pemirsa, saat ini ada juga program yang dirancang atau dikelola oleh PPB, yaitu program BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ada 11 mahasiswa asing ya Ibu Nyai, dari Filipina, Sudan maupun Thailand, dan itu dibina bahasa Indonesianya. Kalau yang tadi dibina adalah mahasiswa Indonesia untuk bisa mahir berbahasa Inggris dan Arab. Kalau sekarang mahasiswa internasional datang ke UIN mengikuti kelas reguler dan dibina bahasa Indonesianya agar bisa berkomunikasi. Semoga sukses dan lancar untuk program-program ya Ibu Nyai. Dan selanjutnya, dalam waktu singkat ini, adakah harapan tertentu dari Ibu Kepala dan tim yang ada di dalamnya tentang pengembangan PPB berikutnya? Jadi untuk pengembangannya yaitu kita di PPB ini harus berusaha semaksimal mungkin agar PPB ini bisa mendunia. Iya. Sehingga artinya kita itu harus berhubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Terkoneksi terkoneksi dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau kita hanya sudah di sini saja, ya
tidak akan berkembang mungkin seperti itu. Baik, berarti dalam waktu ke depan akan banyak MOU yang dilaksanakan oleh PPB. Ya, itu juga artinya instruksi rektor bahwa kita itu harus ya sering apalagi katanya sekarang sudah ada mahasiswa dari luar negeri dan sudah UIN, maka kita harus sering-sering ke luar negeri gitu. Jadi untuk mendapatkan kita informasi bagaimana dan juga kita mengambil atau merekrut mahasiswa yang ada di luar negeri sehingga mengikuti pembelajaran di sini. Ya, baik. Itu adalah perjalanan PPB yang luar biasa, berpuluh-puluh tahun untuk membina para mahasiswa yang tadinya dimulai dari STAIN ya ibunya ya. Dari mulai STAIN menjadi IAIN dan alhamdulillah saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Siberset Nurjati Cirebon. Ada harapan terakhir Bunya yang ingin disampaikan mungkin berupa harapan terhadap mahasiswa, terhadap pemangku kebijakan lainnya. Harapan saya semua mahasiswa yang belajar di PPB ini, di Pusat Pengembangan Bahasa ini, yaitu mahasiswa mampu untuk bisa membaca dan memahami isi Al-Quran. Ya, satu. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada mahasiswa bahwa ya ini terutama yang bahasa Arab karena juga ini ya semuanya bahasa Arab, bahasa Inggris itu semuanya penting semua. Betul untuk sarana komunikasi. Harapan dari yang pertama yaitu bisa memahami dan tujuannya kita belajar bahasa Arab itu di samping kita ya bisa ngobrol, bisa komunikasi, juga itu memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya dan diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Iya itu. Kemudian juga yaitu kita memahami juga kitab-kitab kuning yang yang diajarkan di sini di Ma'had itu. Iya. Kemudian kita harapan saya ya selama atau ya jadi kepala PPB itu saya menginginkan dan mengharapkan mahasiswa ini bisa kuliah di luar negeri. Karena kita sudah harus mengglobal pikirannya. Amin. Doa yang terbaik juga untuk para mahasiswa. Semoga bisa berkiprah di luar negeri. Dan alhamdulillah sekarang kita lagi mulai melatih mahasiswa dan alhamdulillah di PPB juga ada namanya kelas unggulan. Kelas unggulan. Jadi itu yang akan kita arahkan sehingga mereka itu bisa mengikuti belajar di luar negeri, bahkan bisa beasiswa. Nah, tentu di belakang itu semua ada strategi-strategi tutor yang berperan di PPB, lembaga-lembaga yang lain. Betul. Sukses juga, sampaikan salam kami kepada para tutor yang tentunya kalau ada kelas unggulan pasti ada kinerja tim di sana ya Ibu Nyai. Ada strategi-strategi khusus agar pembelajaran bahasa itu bisa menyenangkan dan mudah diterima oleh para mahasiswa. Itu dia para pemirsa, bincang-bincang kita mengenai PPB, salah satu unit yang ada di Universitas Islam Negeri Siberset Nurjati Cirebon. Sekian dahulu perbincangan kita di podcast Univ Talk, lebih dekat lebih tahu. Setelah ini pasti teman-teman tentunya akan lebih tahu lagi tentang apa sih PPB, dan pasti berikutnya ada univ-univ yang akan membahas, unit-unit yang membahas tentang hal itu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ibu Nyai atas kehadirannya. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.